Oke. Katakan, hai sahabat. Sekarang kita masuk etos 1. Baca bersama. Kerja adalah rahmat. Aku bekerja ikhlas, penuh rasa syukur. Sadarkah bahwasanya bekerja di BMS Rahmat? Sadar. Sadar ya? Sadar? Oke, katakan, hai sahabat. Bekerja di BMS adalah rahmat. Apa itu rahmat? Tulis, rahmat adalah kebaikan Tuhan kepada kita. Kebaikan. Jadi kalau kita bekerja di PT BMS, sebenarnya itu kebaikan Tuhan. Kebaikan ya. Kalau Tuhan tidak baik kepada kita waktu melamar, bisa kita celaka. Atau hilang lamarannya ya. Betul nggak? Katakan, sadarlah, 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 sadarlah ya. Siapa yang bekerja di sini disebut namanya apa? Rahmat. Rahmat ya. Apa itu rahmat? Kebaikan. Sama artinya grace, gracia, gratis, berkah, anugerah, karunia, barokah, berkah, rezeki, nasib. Sama itu. Dari mana itu? Dari Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ya. Salaman dulu, salaman. Deal, katakan sepakat, 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 sepakat ya. Coba salaman dulu, salaman. Sepakat. Sepakat. Bekerja di PT BMS adalah rahmat khusus bagiku. Maka aku bekerja ikhlas, penuh rasa syukur. Maka mulai hari ini, tulis, ada 3 jenis rahmat. Tulis saja. Ada 3 jenis rahmat. 1. General grace. Bahasa Inggris ini. General grace. Dalam kurung barokah umum. Semua orang mendapatkan tanpa kecuali. Semua orang mendapatkan tanpa kecuali. Barokah umum ya. Tulis dulu di situ 3. Contohnya 1, 2, 3. Kosongkan dulu. 1, 2, 3. Tulis dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang kedua, ada namanya special grace. Rahmat khusus. Kita mendapatkan, orang lain belum tentu. Yang ketiga, disebut namanya rahmat, blessing in disguise. Blessing in disguise. Rahmat terselubung. Dia datang melalui penderitaan. Dia datang melalui malapetaka. Jadi ada 3 rahmat. Blessing in disguise. Atau rahmat terselubung. Dia datang melalui malapetaka, dia datang melalui penderitaan. Oke, yang pertama tadi apa? 1 apa? General grace atau barokah umum ya. Semua orang mendapatkan tanpa kecuali. Semua orang dapat, orang baik dan tidak baik dapat. Yang kedua, special grace. Kita dapat, orang lain belum tentu dapat. Yang ketiga, blessing in disguise. Coba diskusikan. Contoh rahmat umum 3, contoh rahmat khusus 3, contoh rahmat terselubung 3. Silakan diskusikan. Angkat tangan per kelompok, angkat tangan per kelompok. Angkat tangan per kelompok, Semua kelompok. Semua. Kelompok. Kelompok 1 kan? Kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Angkat tangan. Angkat tangan. Pilihlah ketua di kelompoknya, tunjuk orangnya. 3, 2, 1 ya, tunjuk. Suara terbanyak itulah ketuanya. Iya. Ayo, suara terbanyak
Ya, orang IT ketuanya. Ya. Oke ya. Suara terbanyak itulah ketuanya ya. Silakan ya. Kalau diskusikan 3 contoh rahmat umum, 3 contoh rahmat khusus, 3 contoh rahmat terselubung. Hanya 5 menit diskusinya ya. Ayo, 5 menit. Kesadaran tentang rahmat ya. 5 menit. Ya, barokah umum. Ayo. Ya, 1. Ya, ayo. Ketua minta dari temannya, ketua pendapat ya. Sehat masuk mana? Umum atau khusus? Iya, beda. Umum. Umum itu semua orang mendapatkan tanpa kecuali. Oke. Ayo. Umum 3. Ya, hati-hati. Harus dibedakan mana umum, mana khusus. Bedakan yang umum dan khusus ya. Ya. Yang umum dan khusus. Ya. Ya, yang umum dan khusus. Ya. Bisa belajar masuk mana? Ya, bukan maksudnya masuk mana itu? Umum, khusus atau terselubung? Belajar. Ya, belajar. Coba masuk mana belajar? Ingat, definisinya hafal dulu. Dari definisi baru tepat contohnya. Umum tadi kan semua orang mendapatkan tanpa kecuali. Semua orang dapat tanpa kecuali. Kalau khusus, kita mendapatkan orang lain belum tentu. Kalau terselubung, dia datang melalui apa? Penderitaan, bisa kecelakaan ya. Ya, silakan. Ayo. Saya butuh 9. Contohnya 9. Ya, 9 ya. Ayo, ketua, silakan tanyakan ketua. Harus selalu dari definisi ya, dari definisi dimulainya. Sakit masuk mana? Terselubung ya tulis, sakit masuk terselubung itu. PHK terselubung itu begitu. Jadi suatu ketika kita nggak tahu juga nasibnya kan, tapi semangat terus jadi pengusaha kan. Iya. 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 Pengusaha di balik PHK kan itu kan? Iya, bisa dong. Yang penting optimis ya. Bangkrut. Iya. Iya, cobaan itu kan? Iya, datang melalui cobaan. Gimana? Kecelakaan? Masuk mana? Terselubung. Karena kurang hati-hati, kurang doa dia kan? Iya. Kebakaran dia, kurang hati-hati juga. Force mayor. Oke, sekarang kita cek. Ada 3 jenis rahmat umum. Cirinya adalah semua orang mendapatkan satu apa? Oksigen. Tulis. Oksigen. Jelas itu. Oksigen. Oksigen itu kan gratis itu kan, tapi ada yang bayar juga kan? Maka sebenarnya kita harus bersyukur dengan apa? Oksigen. Coba hirup nafas. Alhamdulillah. Iya. Oksigen. Tarik nafas. Alhamdulillah. Yang kedua. Apa yang kedua? Air. Tulis air. Coba nggak ada air, mati kita semua. Air. Hujan itu ya. Tanah untuk diinjak. Tulis tanah. 4. Cahaya matahari. Cahaya matahari itu namanya rahmat umum. Langit ya. Langit ya. Semua orang mendapatkan tanpa kecuali oksigen. Orang jahat pun kan dapat juga kan? Iya.
Maka tadi kan arti rahmat kan kebaikan Tuhan kan? Kan kebaikan. Hanya dibagi kebaikannya, ada umum, ada khusus, ada terselubung. Yang kedua khusus. Satu. Gaji. Ya. Gaji. Coba tepuk yang di samping. Tepuk dulu. Tepuk. Ya, perempuan jangan ya. Jangan. Gini-gini aja ya. Semua laki-laki dengan ya. Ya. Hai sahabat. Laki-laki perempuan. Saling tepuk. Ya, ayo. Hai sahabat. Rahmat khusus bagimu harusnya langsung sadar bekerja di PT BMS. Tulis itu rahmat khusus bekerja di PT BMS. Rahmat khusus jadi supervisor. Gitu. Minum dulu. Bekerja ya. Yang kedua, sehat. Kita kan sehat, kan hargai kesehatan ya. Kesehatan ya. Jadi kesempatan ya. Ya, sehat ya. Sehat kan? Yang ketiga, punya anak. Karena ada orang sampai sekarang berdoa supaya ada anak ya, punya istri. Karena sampai sekarang ada orang yang menikah nggak dapat juga kan. Apalagi bisa beribadah ya. Rahmat terselubung. PHK tulis semua PHK ya. Tulis PHK ya. Capek ya, supaya istirahat ya. Ya, sakit. Ngantuk itu dosa sendiri. Katakan, hai sahabat, siapa yang ngantuk hari ini? Pertama, hatinya lemah. Kurang antusias ya. Apalagi rahmat terselubung. Jatuh. Eksiden ya. Katakan kesimpulan. Tulis kesimpulan. Seluruh karyawan PT BMS harus selalu bersyukur dalam semua situasi. Bersyukur ya. Pertanyaan, teman-teman lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Mengeluh. Iya. Hati-hati ya. Nggak sadar itu. Nggak sadar ya, mulai hari ini selalu bersyukur ya. Kalau begitu tuliskan dulu 10 yang disyukuri bekerja di PT BMS. Tuliskan 10. Masing-masing. Dalam 2 menit harus selesai. 2 menit. Kotak. Oke. Dengan cepat, boleh diskusi. Ketua pimpin ya. 10 dengan cepat 2 menit. Ya, 2 menit. Ayo tanyakan 2 menit. 10 hal yang disyukuri bekerja di PT BMS. 1, dapat gaji. Pasti itu kan? Iya dong, jangan sampai nggak bersyukur untuk itu ya. Di sana untuk mendapatkan 1 juta sebulan nggak dapat juga. Rekan kerja, tulis. Dapat BPJS kan, iya dong. Iya kan? Asuransi. Syukuri itu Pak ya. Jangan dia nggak biasa-biasa itu. Ada orang karena terbiasa diterima seolah-olah biasa-biasa. Enggak, itu adalah special grace ya. Apalagi coba pengalaman. Pengalaman tak bisa dibeli, harus dialami ya. Iya. Dapat training hari ini. Ya kan? Iya, gratis bagi Anda tapi saya dibayar mahal. Dapat bonus. Dapat bonus ya, dapat bonus training kan? Insentif. Bonus itu kan kebaikan, tapi didapatkan itu kalau produktivitas tinggi kan itu kan? Jangan pernah harapkan bonus tapi di bawah standar target kan itu kan? Dapat rekan kerja,
Mungkin dapat jodoh di sini kan? Bisa aja, ya kan? Ya kenapa tidak kan? Paling nanti mundur satu kan? Iya kan? Kan banyak kawasan di sini kan? Iya. Apalagi nanti smelter Freeport itu jalan ya. Iya banyak di sana nanti. Udah berapa? 5. 5. Lanjut. Harus cepat. Tandanya orang bersyukur itu pasti cepat. Tapi kalau masih mikir-mikir, waspadalah. Coba goyang pundaknya, katakan, hai sahabat, ini masukan bagimu. Kalau masih mikir untuk bersyukur, berarti tidak terlatih bersyukur. Oke, satu apa? Satu. Gaji, dapat gaji. 2. Pengalaman. Oke, dapat apa lagi? Kesehatan, BPJS, asuransi, bonus, apa lagi? Rekan kerja, apa lagi? Keluarga baru, ilmu kan? Apa lagi? Dapat jabatan, ya? Dapat jabatan. Katakan kesimpulan. Katakan kesimpulan. Selama saya bekerja, tulis, selama saya bekerja di PT BMS selalu bersyukur. Maka loyallah bekerja di sini, setialah ya. Loyal ya. Karena perusahaan sudah loyal kepada kita, kita pun harus loyal. Oke, ulang. 1. Etos 1 apa rumusannya? Kerja sama-sama. Kerja adalah rahmat. 2 perilakunya. Aku bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Sama-sama. Aku bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Kita ulang. Kerja adalah rahmat. Sama-sama. Kerja adalah rahmat. Aku bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Tadi ada 3 rahmat. 1 apa? Rahmat umum, rahmat khusus, terselubung. Apa rahmat umum? Oksigen, cahaya matahari, tanah, air ya. Itu harus tahu ya. Yang kedua, rahmat khusus. Bekerja di PT BMS. Yang kedua, sehat, BPJS, ya, dapat gaji ya. Dapat rekan kerja, dapat ilmu dan banyak ya. Rahmat terselubung. Kecelakaan. Tapi jangan lagi kecelakaan berikutnya ya. Apalagi sakit. PHK masuk nggak? Ya, katakan, hai sahabat. Tidak ada alasan untuk mengeluh. Tapi ada 1000 alasan untuk bersyukur. Mulai hari ini, bersyukurlah. Yang lalu biarlah berlalu. Semua berdiri lagi ya. Iya, berdiri lagi ya. Ayo, kuliahkan etos 1 kepada kawan ya. Ayo, berhadapan ya. Kuliahkan ya. Review ya. Oke, ajarkan kembali ya. Ajarkan kembali. Pegangan ya. Pegang teksnya. Oke, pegang teksnya ya. Pegang teksnya. Saya mendapatkan materi itu 1. Saya mau ajarkan kepada Anda, saya seringkan kepada Anda, jelaskan mulai pertama apa artinya, ada 3 jenis rahmat dan contohnya ya. Oke, 3. Siapa duluan? Rambutnya atau coba lihat kuku. Kuku yang terpendek itulah duluan bercerita tentang etos 1 ya. Ayo. Kuku yang terpendek di antara berdua ya. Ayo. Silakan ya. Ayo. Baik. Kalau sama ya yang tertinggi tubuhnya. Ya duluan ya. Mulai. 3, 2, 1 ya. Hai sahabat. Iya. Ayo kuliahkan ya.
Mati ya? Oh, kemarin seperti itu sempat. Sekarang teruskan, teruskan. Ya, sudah diganti, udah gantian. Sudah, oke. Baik, oke. Hai sahabat. Kita ulang dengan lengkap. Etos satu sama-sama. Etos satu, kerja adalah rahmat. Aku bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Semua mengucapkan juga ya. Etos satu, kerja adalah rahmat. Aku bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Maka mulai hari ini, baik di PT BMS, ketika bekerja kepada pelanggan, stakeholder lain, harus selalu bersyukur. Kesimpulan, ada 1000 alasan untuk bersyukur, tetapi tak satu alasan pun untuk mengeluh. Hai sahabat, semangatlah. Silakan duduk. Ya, yang terakhir, katakan ya. Rumus, kita baca bersama. Rumus sama-sama. Rumus hukum kekekalan barokah. Tulis. Bisa dirumuskan. Sama itu dengan hukum kekekalan energi. Energi tak pernah hilang. Hukum kekekalan energi. Rumusnya adalah sigma atau total usaha ditambah dengan hasil tunai dan tabungan energi. AU. Amal usaha. Ya, amal usaha. Rumusan ini ya. Ada rumusnya. Ada 3. Supaya mudah, katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Seluruh usahamu yang dilakukan di PT BMS, ada yang dibayar, ada yang ditunda. Tapi percayalah, kalau nggak dibayar, Tuhan membayarnya dengan cara lain. Sadarlah. Jadi artinya tidak semua usaha baik kita dibayar tunai di sini ya. Tapi percayalah, itu tak pernah hilang ya. Tetaplah bersyukur ya. Betul ya? Jangan suka menuntut, tapi memberi ya. Siapa yang suka menuntut, wajahnya tak enak dilihat. Tapi wajah yang tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah, enak dilihat ya. Oke. Itu satu sudah lulus? Lulus? Etos, apa tadi rahmat? Kebaikan ya. Kebaikan kan? Kebaikan Tuhan kepada kita ya. Betul ya? Jadi bekerja di sini adalah kebaikan kan? Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita masuk ke etos yang kedua. Tulis. Apa etos 2? Amanah. Katakan, etos 2 sama-sama. Etos 2, kerja adalah amanah. Aku bekerja benar. Penuh tanggung jawab.
Oke. Apa itu amanah yang dipahami oleh teman-teman? Amanah yang selama ini dipahami. Amanah. Satu, dapat dipercaya. Yang kedua, tanggung jawab. Bagus. Disiplin. Apalagi? Tepat waktu. Disiplin. Integritas. Jujur. Jujur ya. Tulis, amanah adalah titipan berharga. Amanah adalah titipan berharga yang bernilai tinggi, yang dipercayakan kepada kita. Titipan itu ya, yang dipercayakan kepada kita ya. Titipan berharga yang dipercayakan kepada kita. Coba sadar dulu, apa yang dititip atau dipercayakan kepada Anda sebagai karyawan? Tulis di situ. Yang dipercayakan kepada saya oleh PT BMS adalah satu, tulis. Diskusi. Ketua, silakan ketua. Apa yang dipercayakan kepada Anda? Tulis, nggak apa-apa. Pekerjaan. Apalagi? Ketua, silakan diskusikan. Apa yang dipercayakan? Itu namanya amanah. Titipan itu ya. Laptop. Iya, laptop ya. Laptop kan itu kan titipan itu. Jangan gunakan untuk main judi itu. Main kartu ya. Jangan pakai main game itu ya. Iya, goyang-goyang pundaknya, goyang pundaknya. Hei sahabat. Hai sahabat. Jangan gunakan laptop. Jangan gunakan laptop. Main catur, main game, main kartu ya. Ya, gunakanlah untuk yang positif sesuai dengan kepentingan perusahaannya. Apalagi silakan. Keren. Oh iya, harus terawat itu. Apalagi bagian-bagian bongkar muat ya, Merin ya. Iya, harus itu dijaga tuh Pak ya. Ya. Apalagi HT. Jangan digunakan untuk urusan lain itu ya. HT. Kebersihan. Harus bersih ya. Kemudian juga ketertiban. Tertib ya. Apalagi? Memimpin sebuah tim. Ya, memimpin sebuah tim. Jabatan kan amanah kan? Kelancaran produksi, operasi ya. Keselamatan, itu amanah semua itu ya. Lanjut. Coba catat ya. Ada beberapa amanah yang diberikan kepada Anda. Tulis jabatan, pekerjaan, aset, perkakas, pelanggan, karyawan. Tulis ya. Pas ya. Oke, silakan diskusikan bagaimana Anda menjaga jabatan. Supervisor, mantap ini. Ayo. Ayo. Iya. Coba, bagaimana Anda menjaga jabatan, pekerjaan, aset perusahaan atau perkakas, pelanggan? Pelanggan itu antar unit juga pelanggan ya, itu namanya internal. Antar unit juga pelanggan ya. Antar divisi juga pelanggan internal. Coba diskusikan aja satu. Jabatan diapakan? Diemban dengan cara apa? Tanggung jawab ya. Yang kedua, kalau pekerjaan yang diberikan kepada Anda tidak punya jabatan tapi pekerjaan, tulis saja, tidak hanya diucapkan ya, tulis supaya itu menjadi memori ya. Dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan divisi ya. Aset perusahaan dijaga, dirawat ya. 5R dijaga ya. Jangan sampai jatuh laptop, jangan sampai terjatuh HT, jangan sampai rusak itu crane ya. Iya. Bagaimana? Pelanggan, gimana cara Anda menjaga pelanggan? Tulis, pelayanan harus sempurna.
Tulis. Zero complaint. Tidak ada yang komplain ya. Zero accident. Jangan sampai rusak itu produknya, di zero defect. Antar karyawan, bagaimana Anda merawatnya? Komunikasi tolong ya. Tolong kalau selama ini saling menyalahkan, tinggalkan, itu nggak ada gunanya ya. Sepakat ya? Jangan menyalahkan unit lain, tapi komunikasikan dengan efektif ya. Sama-sama proaktif. Sama-sama proaktif. Saling berkomunikasikan, WA, telepon, HT ya. Itu namanya apa? Etos 2. Etos kerja 2 ya. Etos kerja adalah amanah sama. Kerja adalah amanah. Ya, kerja adalah amanah. Aku bekerja benar, penuh tanggung jawab. Oke, sekarang tolong isi harapan trader. Tulis, apa harapan mereka dari kita? Pemilik atau customer kita ya maksudnya ya. Ya, apa harapannya dari kita? Harapan mereka dari kita itu juga amanah. Jadi harapan mereka harus kita penuhi. Trader itu kan yang menggunakan jasa kita kan? Konsumen ya, konsumen ya. Tulis harapan konsumen dari kita. Ya, terus apa? Baru nanti harapan owner. Nanti dibacakan, ini penting. Inilah kekuatan etos 2 ya. Baru harapan antar unit. Boleh diskusi, silakan ketua pimpin ya, ketua pimpin. Ayo. Tiga-tiganya harus terisi. Tiga-tiganya ayo. Ayo. Tulis sama-sama ya. Harapan dari trader apa dulu? Konsumen dulu, konsumen, pelanggan ya, baru harapan dari owner, baru harapan dari rekan kerja antar unit ya. Ayo, silakan diskusi, boleh agak suaranya keras ya. Ya. Tidak didiskusikan, tetapi setiap pendapat langsung dicatat ya. Ya, setiap pendapat langsung dicatat. Ketua meminta pendapat dari masing-masing anggota. Ya. Ayo. Ayo diskusikan ayo tiga-tiganya. Itu amanah namanya. Ya, kecepatan merespon. Setiap pendapat langsung dicatat supaya masing-masing mencatat supaya masuk di memori ya. Ya, berlatih ya. Setiap pendapat dicatat ya. Nanti saya minta dibacakan ya. Karena KPI, Key Performance Indicators ya. Ayo diskusikan, diskusi yang penting ya, ada dialog ya. Ada dialog, saling memberitahu ya. Ya. Saling dialog ya. Rekan kerja terakhir. Tim solid. Saling komunikasi, kan itu kan? Iya, saling komunikasi. Iya. Komunikasinya proaktif, bukan reaktif. Bukan ditanya dulu baru dijawab. Ini kerjaan ya? Kerjaan? Iya. Oh iya. Sambil dua. Oke, nggak apa-apa. Asal kerjaan aja, nggak apa-apa. Supaya jangan mengganggu yang lain, nggak apa-apa. Oh, ada juga perempuan itunya ya, operatornya. Operator. Untuk sekarang. Oh, ada ya? Belum. Oh,
Itu komunikasi perempuan? Oh, enggak, ini lagi beda meeting. Oh, iya. Oke. Meeting di jalan meeting. Meeting. Minimal 5. Bukan, 7. Lebih. Masing-masing maksudnya masing-masing. Ya, masing-masing. Enggak, didiskusikan gitu ya. Ini saya minta diskusi ya. Diskusikan, saling mencatat. Ya. Ayo. Coba kita identifikasi satu. Harapan dari pelanggan. Tulis. Harapan pelanggan satu apa? Pelayanan yang baik. Tulis. Semua. Yang kedua. Tepat waktu. 3. Respon cepat. 4. Barang aman. Tulis. Barang aman. Tidak kontaminasi. Bagus itu produknya. Karena itu kan cair semua kan. Gandum, garam, gula ya. Kedelai, beras. Produktivitas lancar. Tidak terjadi apa? Zero accident ya. Zero accident. Zero defect. Ya, zero defect ya. Itu harapan dari siapa? Pelanggan kita. Sepakat ya? Semua kita harus profit. Kemudian harapan owner. Target tercapai 1. Pendapatan naik. Konsumen bertambah. Efisiensi biaya. Sudah profitnya kan? Ya, bagus. Etos kerja tulis. Etos kerja meningkat. Tulis. Produktivitas meningkat. Kita kan yang menentukan itu kan? KPI tercapai. Bila perlu lebih dari KPI ya. Supaya dapat bonus. Ya kan? Ya. Hai sahabat. Pekerjaan itu bukan beban. Pekerjaan itu bukan Sama-sama. Pekerjaan bukan beban. Bukan beban. Tapi rahmat. Dan juga amanah. Harapan dari rekan kerja divisi lain. Harapannya 1. Harapan antar unit. Komunikasi efektif. Tulis komunikasi efektif yang proaktif. Efektif dan proaktif. Saling merespon. lancar dalam pekerjaan. Lancar koordinasi dalam pekerjaan ya. Tidak memberi temannya. Ya. Oke, baru 2, 3. Ya, no toxic relation. Tidak dilarang saling melemahkan, ya. No toxic dalam with relation ya. Ya, tidak ada kalimat-kalimat negatif dalam komunikasi. Apalagi? Bagaimana? Ya, jangan ada politik kantor ya. Betul, sama kita semua ya. Kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, tulis Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita Bhinneka Tunggal Ika. Kerja on time. Ya, kerja on time. Pelatihan juga on time. Iya, harus itu. Dimulai dari diri sendiri. Jangan kita paksa orang ya. Saya tidak bisa paksa kawan-kawan, tapi dirimulah yang menjadi sadar. Sadarlah. Iya kan? Kan belajar itu kan sadar ya, apalagi? Pernah nggak kita saling menyalahkan? Tolong mulai hari ini jangan ada lagi itu. Itu bukan budaya kita ya. Itu bukan budaya etos. Katakan, hai sahabat. Saling benar. Saling menyalahkan. Merasa Superman. Itu anti etos kerja. Tapi super team. Katakan, hai sahabat. Ganti Superman menjadi super team. Super team. Ya. Oke, katakan, hai sahabat. Ganti Superman menjadi super team. Oleh karena itu, kerjasama, soliditas harus dijaga. Berdiri semua.
Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya. Ayo, gabung perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Hadap kanan kiri gerak. Ini membangun kerjasama, ya. Boleh pindah ke sana sebentar. Ya, laki-laki dengan laki-laki. Ayo, menghadap ke sini, ini menghadap ke sini, ya. Ayo. Bukan berhadapan-hadapan. Oke. Ada namanya pijit kerjasama. Ya. Ke sini semua, ke sini, sini, ya. 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 Boleh di situ, ya. Boleh, ya. Oke. Dua tangan. Katakan, hai sahabat. Untuk membangun kebersamaan, kita melakukan pijit kerjasama. Caranya 3. Hujan gerimis, dikarate dengan pelan. Hujan lebat, lebih cepat, lebih keras. Pijit kerjasama, dipijit. Kita mulai ya. Hujan gerimis, karate. Hujan lebat, pijit kerjasama, pijit. Tenang aja. Yang di depan tenang aja, ya. Hujan gerimis, hujan lebat, pijit kerjasama, pijit. Hujan gerimis. Katakan, hai sahabat, ikhlas. Hujan gerimis, hujan lebat, pijit kerjasama. Kasih tahu kalau kurang keras pijitannya. Hujan gerimis, hujan lebat, pijit kerjasama. Balik kanan gerak gantian. Hujan gerimis, hujan lebat, pijit kerjasama. Hujan gerimis, hujan lebat, pijit kerjasama. Kasih tahu kalau kurang keras, kasih tahu. Iya. Hujan gerimis, hujan lebat, pijit kerjasama. Hujan gerimis, hujan lebat, pijit kerjasama. Balik kanan gerak. Duduklah. Enak tenan. Ya, enakkah saling memijit? Enak? Itu namanya membangun tim, ya. Coba salaman dulu. Hai sahabat. Khususnya teman-teman di dermaga, lakukan juga seperti ini, ya. Baiklah, ada satu cerita. Tentunya ini punya makna, ya. Di Singapura ada satu restoran menjual sop kepiting. Tahu kepiting kan? Kalau bahasa Jawa kepiting apa? Yuyu, ya. Ya, tapi enak itu kan? Nah, di Singapura ada satu restoran menjual yuyu di restoran, bikin sop kepiting. Kemudian dikirim dari 3 negara. Negara yang pertama Indonesia, ditaruh di ember, embernya dibuka saja. Yang kedua dari Jepang, ditaruh di ember, embernya ditutup rapat-rapat. Yang ketiga dari Korea Selatan, ditaruh di ember, embernya ditutup rapat-rapat. Orang bertanya, kenapa kepiting Korea Selatan dan Jepang ditutup embernya, Indonesia dibuka, katanya kan? Oh begini, berdasarkan pengamatan kami, kepiting ini, yuyu ini adalah karakternya berbeda. Kepiting Korea Selatan, kalau dibuka tutupnya, satu naik ke atas, yang di bawah mendukung. Sama-sama lari itu. Demikian juga Jepang, kalau dibuka tutupnya, satu naik ke atas, yang di bawah mendukung. Bahkan dikasih pundaknya untuk diinjak. Lari semua itu. Tapi Indonesia tidak perlu ditutup embernya. Sebab satu naik ke atas, yang di bawah menarik kakinya ke bawah. Tepuk pundanya. Hei sahabat. Tepuk pundanya, hai sahabat. Yang pasti, engkau bukan kepiting. Artinya apa? Hubungannya dengan etos 2. Tolong kerjasama, ya. Kalau selama ini suka saling menyalahkan, begitu etos kerja tidak ada lagi saling menyalahkan. Saling mengingatkan, saling menyemangati. Tidak ada lagi kalimat yang saling melemahkan, ya. Tapi saling
meneduhkan, menyemangati. Sepakat ya? Tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Sekarang kita masuk ke etos yang ketiga. Coba etos 3. Etos 3. Etos 3 apa tadi? Etos 3 adalah yang tadi apa? Ingat. Kita ulang. Etos 1 sama-sama. Etos 1 kerja adalah rahmat. Etos 2 kerja adalah amanah. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Dua perilakunya. Aku bekerja tuntas, penuh integritas. Tulis. Kerja adalah panggilan, dua cirinya. Karyawan bekerja tuntas, penuh integritas. Jadi kalau teman-teman sudah sampai pada memaknai kerja sebagai panggilan atau bahasa psikolog namanya passion, antusiasme, dua cirinya, selalu bekerja tuntas, penuh integritas. Tidak mau pulang ke rumah sebelum selesai pekerjaannya, nggak nyaman dia. Nggak nyaman. Sebelum selesai pekerjaannya, dia nggak mau pulang. Coba tepuk pundaknya. Hai sahabat. Ingatkan dia. Hai sahabat. Kuingatkan engkau. Kalau selama ini pekerjaanmu belum selesai, nyaman pulang, berarti engkau belum sampai pada level panggilan. Kalau orang pulang belum selesai, dia merasa nyaman, berarti belum memaknai kerja sebagai panggilan. Itu maksudnya ya. Jelas ya? Jadi kalau begitu, ciri pertama yang sudah menghidupi kerja sebagai pendapat, satu apa? Tuntas. Tuntas ya? Tuntas ya? Yang kedua, penuh integritas. Coba Mas, tandanya orang sudah merasakan panggil apa cirinya? Panggilan ya? Panggilan. Apa cirinya? Tidak mau meninggalkan pekerjaan kalau belum tuntas. Katakan sadarlah. Katakan, hai sahabat. Sadarlah. Itu benar. Yang kedua, apa cirinya? Penuh integritas. Tulis, integritas dari kata intek. Integritas dari kata apa? Intek, utuh. Integritas dari kata intek, utuh hubungan. Utuh hubungan. Hubungannya utuh antara nurani, pikiran, perkataan, perbuatan. Utuh. Bulat. Utuh hubungan antara nurani, pikiran, perkataan, perbuatan, digerakkan oleh nur. Nuraninya yang menggerakkan. Nurani kita, Pak, tidak pernah bohong kepada siapapun. Maka kalau orang melawan nuraninya, dia tertekan batin. Orang yang tidak jujur, itu pasti menderita. Misalnya menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, pasti nggak nyaman. Benar nggak? Main curang, bohong, pasti nggak nyaman. Karena bertentangan dengan apa? Nurani. Ada tiga. Coba, pertama tadi apa integritas? Integritas dulu. Apa artinya? Utuh. Hubungan apa? Nurani, pikiran, perkataan, perbuatan. Ya, nurani. Kemudian tulis. Orang yang punya integritas, ciri orang yang punya integritas, diawasi atasan bekerja benar, tidak diawasi pun tetap bekerja benar. Diawasi oleh atasan bekerja benar, tidak diawasi pun tetap bekerja benar. Itu namanya integritas. Jangan kalau diawasi atasan bekerja benar, tidak diawasi main-main. Itu berarti melanggar apa?
integritas. Pernah nggak teman-teman mengalami ketika diawasi serius, tak diawasi santai-santai? Pernah nggak mengalaminya? Pernah nggak? Pernah nggak? Iya, mulai sekarang jangan lagi ya. Yang lalu biarlah lalu. Karena bos sejati kita ada dua, nurani kita dan sang pencipta ya, bukan manusia. Tapi kalau kita dengarkan nurani, kita dengarkan sang pencipta, pimpinan pun pasti setuju dengan kita ya. Salaman dulu, salaman. Hai sahabat. Salaman dulu, hai sahabat. Hai sahabat. Mulai sekarang ada bos bekerja benar. Tidak ada bos bekerja benar. Karena pimpinanmu ada dua, nuranimu dan sang pemberi pekerjaan padamu. Jelas ya? Jelas? Tulis, kehilangan uang, kehilangan sedikit. Kutipan ini, kutipan, quote ini ya. Kehilangan uang, kehilangan sedikit. Renungkan. Kehilangan uang, kehilangan sedikit. Kehilangan kesehatan, kehilangan banyak. Kehilangan uang, kehilangan sedikit. Kehilangan kesehatan, kehilangan banyak. Kehilangan kepercayaan, kehilanganlah segalanya. Oke, tulis. Apa tadi katakan? Kehilangan uang, kehilangan sedikit. Kehilangan kesehatan, kehilangan banyak. Kehilangan kepercayaan, kehilanganlah segala-galanya ya. Hati-hati ya. Engkau kehilangan uang hanya sedikit. Kehilangan kesehatan banyak. Tapi kehilangan kepercayaan dari atasan, rekan kerja, pelanggan, habislah nasib kita. Jadi jangan karena diawasi bekerja benar ya. Betul ya? Tadi dua Pak ya. Jadi kalau selama ini ada bos bekerja benar, kalau tidak ada main-main jangan lagi. Karena itu sama dengan kita adalah melanggar etika dalam pribadi kita ya. Sepakat ya? Semangat pagi. Semangat siang. Semangat siang. Semangat sore. Coba goyang dengan keras pundak yang di samping. Pegangan dulu pundaknya. Laki-laki jangan. Dengan perempuan ya. Goyang. Pundak kawan. Coba mendekat. Semua mendekat. Boleh dua. Ayo mendekat ya. Dekatin aja. Ya. Goyang pundaknya. Semangat. Goyang. Semangat. Ayo. Semangat. Bukan ditekuk, digoyang. Goyang. Semangat. Semangat ayo. Goyang. Semangat. Balas ke sana, balas. Enggak, jangan ke sini. Saling membalas. Ya. Ayo goyang. Semangat. Balas. Hai sahabat. Tolong tuliskan. Ada 8 tanda-tanda pekerjaan sebagai passion atau panggilan. Ada 8. Katakan, hai sahabat. Apakah pekerjaan saat ini sudah panggilan? Sudah? Kita cek. Ada 8 tanda-tanda karyawan yang sudah memaknai pekerjaan sebagai calling, panggilan, atau passion. 1. Pekerjaannya adalah talentanya. Dia bertalenta di situ. Talent. Kan sekarang kan manajemen talent. Talent management ya. Pertanyaan, itu bukan talentaku. Buat itu menjadi talentamu.
Betul ya? Jangan katakan itu bukan talenta saya. Belajarlah agar itu menjadi talenta ya. Goyang pundaknya, goyang pundaknya. Hai sahabat. Sahabat. Goyang pundaknya. Hai sahabat. Sahabat. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Tidak ada alasan. Bidangku ini bukan talentaku. Wah. Kalau Anda di bidang operasi, itu harus membuat di talentamu ya. Di bidang keuangan adalah talentamu ya. Harus tahu jiwa-jiwa pekerja. Pertama tadi apa? Talenta. Ya. Yang kedua, ketika melakukan antusias, semangat, tulis. Ketika melakukan pekerjaannya itu antusias, penuh semangat. Penuh semangat. Ini sudah ini ya, Jan. Jam berapa sekarang? 11.45. 15 lagi lah, 12 menit lagi. Jam 12 kita istirahat ya. Oke, yang pertama tadi apa? Talenta. Ya. Yang kedua, antusias, melakukannya dengan penuh semangat. Yang ketiga, ikhlas melakukan. Ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti tak dibayar ya. Bukan. Ikhlas artinya dia bekerja bukan karena bayaran, memang dari dalam. Ya nggak mungkin kita nggak dibayarkan, tapi ada yang tidak ikhlas, ada yang ikhlas. Itu bedanya. Orang yang ikhlas bekerja pasti lebih bagus kualitasnya daripada orang yang mengeluh. Yang mengeluh ya. Ikhlas itu artinya melakukan pekerjaan bukan karena dorongan uang, tapi memang dari hati yang tulus. Dari hati yang bersih ya. Lakukan itu ya. Kemudian selanjutnya, dia melakukan bahagia. Kalau di jalan agama kan adalah lebih bahagia orang memberi daripada menerima kan? Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Itu artinya lebih nikmat. Maka tolong teman-temanku, kalau gajimu 5 juta, kasih prestasi 30 juta. Itu maksudnya. Bahagia ya. Jangan lagi menuntut, nggak ada gunanya. Siapa yang menuntut nggak pernah supervisor. Jadi kalau ada supervisor suka menuntut, nggak cocok supervisor itu ya. Harus bersyukur, kan itu kan? Harus itu Pak. Selanjutnya adalah dia menjaga integritas. Selalu jujur. Diawasi atasan bekerja benar, tidak diawasi pun bekerja benar. Sesuai dengan apa? SOP. Integritas ya. Dia proaktif, bukan reaktif. Laporkan pekerjaannya, koordinasikan. Tanggal sekian kami butuh ini, tanggal sekian kami butuh tanpa diminta. Misalnya, bagian keuangan, tolong segera diminta tanggal sekian, siapkan itu kwitansi, kan itu kan? Betul ya? Harus proaktif, jangan menunggu. Demikian juga risiko itu, satu solusinya adalah supaya semua orang bekerja dengan SOP. Kalau dia melanggar SOP, risiko pasti tinggi, kan itu kan? Jadi kekuatan minimais risiko adalah semua bekerja dengan SOP. Jadi harus proaktif bagian risiko kepada semua unit kerja ya. Selanjutnya adalah kairos. Tulis, kairosnya dimaknai bekerja itu kesempatan ibadah. Itu namanya kairos. Kerja itu sebagai apa? Ibadah. Itu namanya kesempatan. Kita mendapatkan uang tiap bulan, kita mendapatkan pujian tiap bulan, mendapatkan kehormatan tiap bulan, tapi harus sampai pada ibadah, ya, kairos. Tidak hanya mendapatkan uang, tidak mendapatkan penghargaan, tapi sebagai apa? Ibadah. Kesempatan maksudnya kalau kairos, kesempatan. Lawannya kronos. Tulis dulu. Kronos versus kairos, tulis. Kronos versus kairos. Kairos, kronos. Kronos artinya bekerja tanpa makna ibadah. Tulis. Kronos artinya bekerja tanpa makna ibadah. Cirinya bosan. Bosan. Jadi kalau orang bekerja bosan, itu berarti kronos. Jadi nanti kalau ada orang mulai ngantuk, kronos gitu kan. Kronos. Lama-lama keropos kan. Kalau dia bersemangat, kairos. Ya, apa tadi kronos?
Bekerja tanpa makna ibadah. Ya, bekerja tanpa makna ibadah. Kairos, bekerja dengan makna ibadah. Maka dia lupa waktu. Lupa waktu dia. Karena asik. Asik terus dia. Ya, asik dia kan. Yang terakhir adalah, dia adalah memiliki sifat altruisme. Rela berkorban dengan penuh kebahagiaan. Tulis. Rela berkorban dengan penuh apa? Kebahagiaan. Oh, itu dia panggilannya. Ada 8 cirinya. Kalau sudah level ini teman-temanku, pasti bahagia bekerja ya. Perkuatlah ini 8 etos ini, 8 itu ya, ciri-cirinya ya. Perkuat. Hari ini saya sudah udah buka semua ilmunya kan? Tinggal teman-teman hidupi. Nanti jadi watak. Jadi akhlak ya. Kalau sudah jadi akhlak, sudah pasti selamat di mana-mana itu. Akhirat selamat, dunia selamat ya. Hai sahabat, tolong ingatkan dulu, tepuk dulu. Hai sahabat, engkau masih muda. Jangan suka ngelamun. Katakan, hai sahabat. Coba semua katakan, sebelum katakan, pundaknya sendiri, pundak sendiri. Ayo, pundak sendiri. Hai, ayo semua, ayo semua. Pundak sendiri. Hai diriku. Hari ini sudah dibuka banyak ilmu-ilmu kehidupan dalam dunia kerja, dalam kehidupan sosial. Sadarlah, rekamlah, lakukanlah semua materi hari ini. Yang pertama diuntungkan diri sendiri, perusahaan, pelanggan. Kata Ibit Giade membuat Tuhan tersenyum. Oke, kita berdiri sebelum istirahat ya, berdiri ya. Sebelum istirahat, berdiri. Oke. Sebelum istirahat berhadapan berdua-dua. Oke, pegang catatan. Katakan, hai sahabat. Tanda-tanda kerja sebagai panggilan ada 8. Oke, saling bergantian memberitahukan. 1 gitu ya, 3, 2 ya, setia. Ayo, ayo. Bagus. Bagus. Ya, ayo. Diulang-ulang ya. Oke. Satu persatu. Baca ya. Semua dapat kebagian. Tanda-tanda kita sudah mau naik kerja sebagai ada 8. 1. Dengan semangat. Bekerja yang sesuai dengan talentanya. 2. Ketika bekerja harus antusias. Ya. Ikhlas melakukan pekerjaan. Ya. Bekerja dengan senang hati. Ya. Bekerja dengan integritas. Ya. Bekerja dengan proaktif. Ya. Bekerja dengan kairos. Ya. Altruisme. Ya. 1. Bekerja dengan bertalenta. Ya. Antusias. Ya. Ikhlas. Ya. Bekerja dengan bahagia. Ya. Bekerja dengan integritas. Ya. Aktif. Ya. Bekerja dengan Tuhan. Kairos. Ya. Altruisme, penuh kebahagiaan. Ya. Bekerja sebagai talenta. Ya. Antusias. Ya. Bekerja dengan ikhlas. Ya. Bekerja dengan bahagia. Ya. Bekerja dengan integritas. Jujur. Ya. Bekerja dengan altruisme. Ya. Kairos. Ya. Oke, kita ulang. 1. 1 apa? Bekerja dengan apa? Talenta. 2. Bekerja dengan kairos. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hai sahabat, sudah diucapkan
selaku mentor undang-undang, maka kerja adalah panggilan, pasti bekerja tuntas, penuh integritas. Maka buktikan hari ini, disiplin, istirahat sekarang, sebelum jam 1 sudah kembali ke ruangan ini, persisnya jam 12:50 sudah di sini. Jangan ditunggu-tunggu, malu dengan yang lain. Oke, semangat pagi. Semangat. Semangat siap. Kerja keras. Semangat sore. Semangat malam. Jual. Enak tenang. Tepuk tangan yang meriah. Baiklah, sudah 1 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jam 1 kita mulai ya. Karena masih ada tuh 5 etus lagi ya. Ya, katakan hai sahabat. Walaupun bercanda, tetap ceria, tetap positif ya. Walaupun bercanda tetap juga positif. Selamat menikmati hidangan yang disiapkan oleh XA ya.